Oke, saya mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai Zoom yang 40 menit ya. Nanti yang karena jadwalnya itu jam 10 lebih 20, tapi kita akan pakai yang 40 menit dulu. Kalau putus nanti saya sambung lagi. Gitu ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ternyata Zoom itu lebih stabil ya dibandingkan dengan Google Meet ya. Oke, tadi kuliah apa nih? Tadi nih, kuliah apa? Etika profesi Pak. Sama Pak siapa? Turis, turis Buris, Kak. Buriska. Oke. Iya. Ya, oke ya. Jadi kita akan coba belajar terkait materi ketiga kita ya di sini. Oke. Nah, tentang STTP ya. Kita akan belajar tentang STTP. Kemarin praktek yang saya minta upload gambar gampang ya. Nampilin di PHP gampang banget ya. Nah, nanti semakin ke sini kita akan semakin naik level ya, teman ya, terkait dengan web service. Nah, ini kuncinya kalau di anak SI itu bagus lah kalau web service itu bisa diimplementasikan. Nanti ketika ada apa? Anak-anak informatika pengen membutuhkan web service, nah tinggal minta ke anak-anak SI saja. Nanti saya ajarkan cara membuat. Ini sudah. Kita akan belajar tentang STTP ya, teman-teman ya. Ya, jadi Hypertext Transfer Protocol sebetulnya sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya. Bahkan secara tidak langsung kalian tuh sudah mempraktekannya ya. Ketika kalian mencoba mengambil data di get ya kemarin ya pakai get itu data JSON ya yang ditampilkan di mana di HTML kalian, di PHP kalian itu sudah termasuk salah satu dari HTTP itu sendiri. Nah, secara teori ya, yang kata-katanya itu teknik gini ya, yaitu protokol lapisan aplikasi untuk mentransmisikan dokumen hypermedia seperti HTML. Ya, oke. Jadi kalau kalian buka situs website, nah itu sebetulnya adalah HTML, ya, hypertext markup language ya. Jadi untuk tampilan webnya itu disebut dengan HTML. Nah, untuk kalian juga sudah belajar kemarin ngotak-atik HTML gitu di semester berapa pemrograman web. Itu juga udah belajar ya. Saya ngajar ya, kalau nggak salah ya, di sebelum UTS ya, dan dilanjutkan sama Pak Imam. Nah, itu. Jadi sebetulnya kode-kodenya itu adalah kode-kode HTML ya, teman-teman ya, yang tampil di mana? Di browser kalian, di Google Chrome, di Mozilla Firefox dan sebagainya. Sebetulnya seperti itu. Ya. Jadi HTTP ini memang dirancang sebagai media komunikasi ya. Misalnya kalau Mbak Kiki punya cowok tidak pernah komunikasi ya nggak bisa ya, nggak bisa dilanjutkan hubungannya ya. Misalnya Mbak Kiki punya kode ya, kode pengen dinikahin misalnya seperti itu. Tapi hanya kode-kode nggak jelas gitu kan. Ya cowoknya nggak peka ya seperti itu misalnya. Jadi kan nggak nyambung-nyambung tuh ya nggak nyambung-nyambung gitu. Oleh karena itu harus ada yang namanya media komunikasi. Nah, misalnya Mbak Kiki pengen menyampaikan, Mas saya dinikahin kapan gitu kan. Mas ya, manggilnya Mas apa Abang? Panggilnya Mas apa Abang? Nah, misalnya pengen dinikahin di umur 24 tahun gitu misalnya seperti itu. Tapi kalau Mbak Kikinya nggak mengkomunikasikan ke Masnya gitu, Masnya ya, itu tidak tersampaikan. Nah, kalau hanya kode-kode aja Kak, gitu ya. Kadang-kadang cowok itu nggak ngerti kode ya, nggak ngerti kode. Kode cewek itu susah ditebak ya. Lebih susah dibandingkan kode pemrograman. Katanya sih seperti itu. Gitu ya. Jadi harus ada media komunikasi, begitu juga dengan web service ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengambil data dari salah satu situs gitu ya, dari salah satu situs tertentu, tentunya di antara situs dan web browser kalian atau laptop kalian itu ada yang namanya protokol hypertext transfer ya atau STTP. Nah, jadi kalau mau mengambil data, mengupload, mengirim data, mengubah data, menghapus itu harus ada yang namanya protokol ini HTTP ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada semacam media ya. Nah, kita juga udah belajar kemarin ya, internet itu adalah terhubung oleh jaringan
baik itu nirkabel ataupun tidak ya. Itu kemarin udah belajar itu. Nah, misalnya mau memutar salah satu video di YouTube ya, misalnya, atau video di TikTok atau di Instagram, kan kita harus ada, media komunikasi. Nah, ini yang disebut HTTP kalau di dalam web service ya. Nah, jadi si HTTP ini ya, STTP ya, ngomongnya STTP, STTP, TTP. Kadang-kadang ngomongnya kalau kita orang lidah Jawa ya, ngomongnya HTTP gitu aja. Lidahnya HTTP gitu ya. Oke, jadi mengikuti model client server secara klasik ya. Yang dimaksud dengan klasik itu ya sebetulnya ya sama ya seperti ada penyedia dan ada juga yang penerima ya. Ada klien, ada server. Nah, server ini istilah yang kita gunakan sebagai tempat penyedia data ya. Misalnya tadi, Mbak Kiki pengen dinikahin umur 24 misalnya, seperti itu. Kan penyedia data ya, bahwa ada unek-unek dalam hatinya Mbak Kiki bahwa saya ingin dinikahin di umur 24 gitu, unek-unek gitu. Seriusnya sih kapan gitu, itu datanya, itu datanya. Lalu kliennya adalah Masnya, kliennya adalah Masnya gitu misalnya. Tapi kalau tidak ada komunikasi kan nggak muncul ya. Nah, penyedia datanya, informasinya dari Kiki, informasinya ya, kliennya adalah Masnya. Nah, itu harus dikomunikasikan oleh si STTP ini ya. Jadi ada ya koneksi untuk membuat permintaan. Mas nikahin saya dong seperti itu. Ada permintaan ya. Mas nikahin saya. Jadi ada permintaan. Lalu ditunggu kan dia ngerespon apa enggak gitu kan. Aduh jangan-jangan masnya nggak ngerespon nih. Direspon iya atau tertolak ya. Nah, itu kan jelas ya kalau ada respon, "Iya, oke, saya nikahin di umur kamu 24 setelah saya udah punya rumah 3." Gitu, misalnya seperti itu. Ada respon baliknya seperti itu, ada responnya. Namun di tengah jalan kadang pesan kita itu anu ya, bisa sampai juga bisa tidak ya, walaupun kita sudah mengirimkan pesan, itu kadang tidak diterima. Bisa jadi jaringan internetnya lagi down gitu ya, atau, pulsa paketnya habis gitu misalnya, ataupun, kliennya hilang kayak gitu kan. Misalnya kliennya hilang, misalnya Masnya hilang ya, hilang-hilangan gitu. Kadang-kadang cowok itu disuruh serius malah hilang, hilang-hilangan ya. Kalau diminta serius malah hilang-hilangan. Giliran, main-main mau gitu ya, tapi giliran diminta serius hilang. Nah, itu kadang-kadang itu juga terjadi di web service ya, teman-teman ya. Itu juga bisa terjadi di web service. Nah, jadi ada permintaan atau kita, kenal dengan istilah request data, meminta ya atau mengirim ya, lalu ada pihak yang merespon. Nah, si server ini ngerespon data kita ya. Responnya bermacam-macam ya, bisa oke, bisa ditolak gitu ya, bisa, nggak jelas gitu atau ragu-ragu itu bisa juga ya, yang namanya respon ya. Nah itu kalau diimplementasikan di dunia nyata seperti itu, namun mesin pun seperti itu, teknologi itu juga seperti itu ya kalau di, web service ya. Nah, udah mulai lihat gambar yang aneh? Udah mulai lihat gambar yang aneh ya? Nah, seperti ini. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat gambar ya, internet itu identik dibuat ikonnya adalah gambar awan. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu alasannya enggak, Mbak Aski? Kenapa? Gambarnya awan. Kenapa? Jawab, ayo dong jawab. Jangan saya ngomong sendirian ini. Kan kuliah ya, harus harus aktif dua sisi ya, dua arah itu. Dosen dan mahasiswa harus aktif satu sama lain ya, terkait dengan pembelajarannya. Ayo Mbak Aski bisa jawab? Bisa jawab enggak? Ayo. Kenapa gambarnya itu gambar awan? Kenapa? Mbak Kiki tahu nggak? Kenapa? Kenapa gambarnya bisa awan? Simbol internet itu cenderung lebih banyak ikonnya adalah ikon awan. Kenapa? Ayo. Ini simpel banget loh ya. Ini simpel banget loh ya, gambar awan. Kenapa kalian pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa simbol internet itu lebih banyak gambarnya awan atau jaringan gitu? Kenapa? Ayo, ayo berani berargumen, berani ngomong. Nah, nanti kalau kalian nggak bisa ngejawab, nanti kalau pas ujian skripsi saya giniin gimana?
Saya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sederhana lah sebetulnya. Kalau saya nguji itu gitu. Saya model model orangnya kalau nguji gitu. Sederhana dulu, kalau udah pinter naik lagi, naik kayak gitu. Ayo jawab dong, kenapa gambarnya tuh awan? Nih. Nah, nah ini. Nah ini nih, ini kenapa seperti ini nih? Alasannya apa coba? You know enggak? Kenapa? Kenapa? Bisa jawab nggak? Ayo, ayo dong bersuara. Jangan nggak bersuara. Ini kenapa? Ini seperti ini ada gambar awan itu. Kenapa? Ayo, Mbak Aski. Ayo Mbak Aski, jawab. Mbak Kiki, jawab. Ayo cepetan. Kenapa? 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 Kenapa seperti ini? Pas? Pas? Pas atau tidak? Kenapa? Karena kan lebih sesuatu dibilang awan karena cloud ya, cloud server. Nah, mungkin pernah dengar kata-katanya tuh kalau orang orang luar negeri bilangnya adalah cloud server. Apakah ketika cloud server itu komputer kita ditaruh di awan? Tidak ya. Kalau taruh di awan nanti kena petir ya. Kalau jadi komputer servernya ditaruh di awannya. Itu hanya istilah saja ya teman-teman ya. Bahwa mereka itu berjalan di sifatnya di dunia maya ya. Nah, kan awan kan susah kita gapai gitu. Karena ikonnya seperti itu. Nah, di sini di internet ya, yang merupakan asumsi jaringan-jaringan komputer itu terdapat beberapa server. Ada web server di sini ya, ada video server juga sama ad server. Nah, sebetulnya di sini ada penyedia ya. Server itu kan penyedia layanan ya. Di sini ada web server, ada video server, ad server dia kalau YouTube. Nah, ini video server ya, web server. Nah, sebetulnya mereka itu melakukan permintaan HTTP ya. Ini permintaannya adalah apa? Jangan lihat nih get ya. Si website ini ataupun laptop ini yang menggunakan Google Chrome dia mengeget file-file yang ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia ngeget. Dia ngeget gambar ya, dia yang PNG ya, ngeget file HTML, ngeget file video, ngeget file ads sama ngeget file CSS. Ya, dia ngeget nih. Nah, si penyedianya ada nggak data-data ini? Ini ada nggak datanya? Nah, kalau ada, ya mereka balikan. Oh, oke, saya punya file image.png. Oke, saya punya file video.mp4. Oke, di sini saya punya juga s.jpeg. Dia balikan dan tampilkan di sini. Ya, oleh karena itu kemarin kalian pas nyoba menampilkan data, ketika kalian minta gambar teks yang teks ya, kalau minta nampilin gambar ya gak gambar seperti itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi SCTP itu adalah protokol untuk mengambil sumber daya seperti dokumen HTML ya, seperti ini nih ya. Jadi HTTP-nya mau nggak mau kalian harus pahami nanti ketika di project akhir. Nah, saya pengen kalian bikin paper satu, dua lah, dua lah, dua paper. Dua paper ya, Kiki satu, Aski satu ya. Nanti saya yang buat bantuin, bantuin sampai jadi. Nanti kalau dulu ketika yudisium, udah punya paper. Ya kan keren tuh, udah gak usah mikirin nyari luar lagi. Publikasi yang bayar saya. Nanti saya yang bayarin publikasinya, kalian hanya latihan sabit saja. Nah, jadi secara umum ya, HTTP ini adalah dasar dari setiap pertukaran data ya, bukan pertukaran cincin ya, Mbak Kiki ya. Ya, bukan pertukaran cincin ya. Nanti sabar ya, lulus dulu. Paski lulus dulu ya. Kalau mau nikah lulus dulu ya. Ya, ada pertukaran data ya. Jadi tadi Mbak Kiki nyampein, Mas saya kapan dinikahin kan ngomong, oke, ditukar datanya. Oke, ditukar jadi apa? Jadi cincin. Oke, saya tunangan dulu deh di umur kamu 20. Misalnya seperti itu. Jadi sama ya, kalau di HTTP itu juga sama ya. Nah, apa yang dimaksud dengan protokol? Protokol itu apa sih? Kadang-kadang ada ngomong tuh prokes, prokes, protokol kesehatan. Apa? Ayo dong bersuara dong. Apa? Protokol itu apa? Apa? Protokol itu apa?
Ada yang tahu? Bisa menjawab, Pak. Kayak Oke, serangkaian kegiatan gitu, Pak. serangkaian kegiatan. Gimana? Serangkaian kegiatan apa? Protokol kesehatan berarti kan kita harus pakai masker ya. Pakai masker, menjauhi kerumunan, terus sudah vaksin dosis 3 misalnya seperti itu. Ya enggak? Ya enggak? Itu dimaksud dengan apa kalau gitu? Aturan Peraturan, ya. Pak. Peraturan ya. Betul. Peraturan. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Oke. Nah, nanti ketika belajar web service ini ya, teman-teman. Itu juga istilah-istilahnya banyak ngomongin tentang protokol-protokol ya, aturan-aturan bagaimana kita ngambil data, ngirim data, ubah data, menghapus data. Itu juga ini ya, namanya ada aturan-aturan seperti itu. Oke. Jadi secara umum ya, adanya permintaan itu diprakarsai oleh penerima. Biasanya adalah web browser ya, kayak tadi ya. Nah, ada website ataupun aplikasi mobile yang meminta meminta satu data dari si pemilik data ataupun server. Seperti itu. Nah, untuk dokumen-dokumen yang disupport oleh website ya, web service itu ada teks ya, ada deskripsi, ada gambar, ada video, ada musik dan sebagainya. Dulu pas saya kuliah semester 5, saya sangat tertarik membuat salah satu aplikasi video player sama MP3 player ya. Karena zaman dulu itu kalau pengen kalau streaming aja, streaming streaming YouTube aja 10 menit itu pulsa tuh langsung habis ya. Oleh karena itu kita ke warnet ya, ke warnet downloadin musik-musik itu satu-satu kita downloadin, kita kumpulin, kita bikin playlist. Jadinya kayak ya Winem. Tahu Winem nggak? Pernah denger nggak? Mungkin zaman kalian SD kali ya atau SMP. SD ya atau SMP itu. Kalian ini coba ada ya Winem, Mas. Tahu Kiki tahu Winem? Tahu. Winem tahu nggak? Pernah dengar, Pak. Tapi belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba berarti. Winem ya. Nah, itu salah satu aplikasi ya. Salah satu aplikasi yang memutar video. Jadi zaman saya dulu itu seperti itu. Downloadin dulu file-filenya karena kita mahasiswa ya, anak kuliahan pasti ekonominya sulit ya. Ekonominya sulit, gak punya duit. Kadang nyari duit buat jajan aja pikir buat biaya kos besok. Seperti itu ya. Jadi sama loh. Sebetulnya nasib-nasib kita tuh gak jauh beda ya. Kan namanya mahasiswa itu apalagi kita mahasiswa mandiri yang harus memenuhi kebutuhan hari-hari ya. Nah itu jadi cerita ya, saya jadi curhat seperti itu. Nah, jadi memang kadang-kadang saya download file-file gambar, file-file musik itu kemudian saya buatkan aplikasi playlistnya. Ya, jadi saya bikinkan salah satu aplikasi itu di semester 5 saya udah bisa bikin aplikasi playlist musik-musik favorit saya. Gitu. Zaman dulu saya musik-musik favoritnya tahu tahu Dewa 19 nggak? Dewa. Nah itu Tahu, sampai Pak. nah, jangan-jangan suka juga. Enggak ya. Sekarang sukanya apa Mbak Aski? Mbak Aski apa? Sekarang ngetrennya apa Mbak? Sekarang Kesya ya. Kalau sekarang Mbak Aski tontonnya Indonesian Pak. Idol. Apa? 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 Mbak Kiki tadi ngomong apa? K-pop, Pak. Korean, Pak. Oh iya K-pop ya. Siapa dia artis yang terkenal ya? Blackpink ya. Blackpink ya itu. Tapi kalian tahu bahasanya mereka? Ngomong ngomong Korea bisa nggak? Ngomong Korea bisa Sedikit, nggak? Pak. Coba coba coba. Enggak sih. Selamat Enggak bisa. selamat pagi gitu aja. Selamat pagi gitu. Bisa nggak selamat pagi? Bahasanya apa kalau selamat pagi? Nggak tahu. Katanya pecinta K-pop, tapi nggak tahu. Ya, berarti belum fanatik ya, masih biasa aja ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Ada ini ya, skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada penyedia data ya, namanya server. Itu penyedia data ya. Jadi komputer yang memiliki gambar, video, teks, file-file kode web itu disebut apa? Server.
Sedangkan penerimanya adalah klien. Itu nanti ketika itu udah paham, nanti di UTS pasti kalian paham juga. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat apa namanya cara komunikasinya, ya, cara komunikasinya itu seperti ini ya. Ya, jadi disebut request melakukan permintaan ya, permintaan data, kemudian ada respon dari server. Nah, dalam website sendiri di sini dia ada protokol namanya HTTP yang tadi ini ya, melalui beberapa rangkaian ya. Ini file webnya, ada file HTML, CSS, ada JavaScript ya, ada web API. Lalu di sini HTTP ini menghubungkan keduanya. Di sini adalah protokol internet ya, ada internet protokol ya, ada DNS, domain name server, ada TCP/IP gitu, TLS dan UDP. Nah ini website ini ya, ada terhubung oleh si komunikan ya, komunikannya adalah HTTP ini. Ya, si server akan memberikan respon, si klien akan melakukan request. Ini yang perlu kalian pahami ya. Nanti di pelatihan prakteknya juga akan seperti itu, akan seperti itu. Jadi si STTP itu ya dibuat sekitar tahun 1990 ya. Wah, saya baru lahir ya. Saya baru lahir ya. Saya baru lahir di tahun ini ya. Tahun saya lahir ya. Dia udah tua ya. Udah mulai jadi seumuran dengan saya. Ya, jadi si STTP ini adalah protokol yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ya, karena memang perkembangan website ya terus berkembang semakin pesat ya teknologinya. Apalagi sekarang kalian udah kenal juga kayak AI gitu ya. Ada big data, ada blockchain, ada Internet of Things, ada business intelligence, ada lagi apa data mining, data science. Wah, banyak lah. Perlu kalian ketahui, seperti orang dosen ya, kayak dosen aja tidak semuanya memiliki kemampuan di semua bidang. Contohnya, saya yang lebih banyak spesialis di algoritma, tentunya untuk bidang seperti jaringan komputer ataupun misalnya kayak mikrotik, kayak apa itu saya tidak menguasai dengan sempurna ya. Jadi sebagai mahasiswa juga nanti tidak semua ilmu itu, tidak semua mata kuliah yang diambil oleh kalian itu harus dikuasai sepenuhnya. Tidak seperti itu. Ya, jadi kalau bisa satu atau dua mata kuliah yang kalian suka itu diekspertkan, dipahami benar-benar sampai ngelotok ya. Sampai kalian itu punya ciri khas ya, punya ciri khas. Oke, si ASKI spesialis di sistem analis misalnya seperti itu. Karena apa? Karena si ASKI bisa merancang database dengan baik dan benar dan teruji oleh programmer seperti itu. Nah, Kiki misalnya, oke, saya lebih banyak ke manajemen projectnya, Pak. Saya bisa pakai metode agile ataupun prototype gitu untuk pengembangan website sehingga proyek website-website yang ditangani oleh programmer-programmer saya itu bisa dilakukan dengan baik dan profesional. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah itu tidak harus kalian terima mata mentah-mentah semua ya, itu cukup dipahami saja sebagai pengetahuan umum. Namun ketika ada mata kuliah yang menurut kalian itu oke, in banget nih, aku banget, ini passion saya banget. Itu tolong dipegang, jadikan itu bekal kalian untuk tugas akhir kalian terus itu. Jadi mulai sekarang itu di semester berapa sih? 5 ya, di semester 5 ya. Ya. Di semester 5 itu peganglah mata kuliah-mata kuliah yang menurut kalian itu gampang, mudah kalian suka, kalian bisa eksplorasi. Itu pegang di situ. Nanti skripsinya, tugas akhirnya itulah awalnya dari situ. Ya, jangan sampai nggak suka data mining, nyoba-nyoba data mining gitu, jangan seperti itu. Pak, saya sukanya web service, Pak. Saya membuat web service aja untuk aplikasi ini. Udah pegang aja web service. Web service bisa jadi skripsi loh untuk anak-anak SI loh, bisa banget. Nanti kalau mau bimbingannya saya bisa untuk web service. Nah, nah terus di sistem berbasis HTTP sendiri ada yang namanya tadi ya protokol client server ya.
Ya, jadi ada permintaan membutuhkan sebuah data, lalu ada agen pengguna ataupun proxy gitu ya. Nah, itu juga salah satu komponennya ya. Sebagian besar waktu agen pengguna adalah browser web, Google Chrome. Tapi juga tidak harus web browser saja. Misalnya ada robot yang melakukan crawling ya, mengambil data ataupun web yang untuk mengisi dan memelihara indeks mesin pencari ataupun pencarian Google. Sebagai contoh, ada juga search engine seperti Google itu kan ketika kalian mencari sesuatu itu akan ini ya, akan apa namanya, memberikan informasi ya, memberikan informasi ya, memberikan informasi, informasi apa namanya, eee, apa yang kalian cari ya. Nah itu bisa. Setiap permintaan individu dikirim ke server, yang menanganinya dan memberikan jawaban disebut respons. Nah, pokoknya kalau udah ngomongin tentang web service pasti ada request dan response. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang disebut dengan proxy nih. Nah, proxy ya. Dia itu bisa jadi gateway ya sama cache ya. Cache, cache ya. Nanti belajar cache nanti ada sendiri. Bentar, sebentar ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Bang. Ya. Jadi tidak hanya komputer klien saja ataupun mobile saja yang melakukan handling request atau melakukan permintaan. Jadi yang namanya router, modem itu juga dia melakukan permintaan ya, melakukan request pada server. Nah, berdasarkan web layer ya, ini yang di dalamnya kalian tidak bisa melihatnya itu di jaringan itu kita bisa mempermudah proses handling request itu secara banyak dalam satu waktu itu bisa ya. Nah, jadi ini dan nyambung juga ke mata kuliah jaringan ya, tapi secara teori saja ya, secara teori itu seperti itu. Nah, klien di sini sebagai user agent. Apa? User agent. Agen ataupun agent itu adalah alat apapun yang bertindak atas nama pengguna ya, misalnya HP, laptop ya, bisa PC juga bisa sebagai klien. Atau malah sekarang-sekarang seperti alat-alat IoT ya, seperti Raspberry Pi, Arduino itu sebagai mikrokomputer ya, microcontroller itu bisa sebagai klien juga ya. Mungkin kalian coba bertanya-tanya lah sama teman-teman yang ikut mata kuliah IoT lah. Itu kan mereka coba mempraktekkan ini ya, main-main mikroprosesor ya. Itu juga bisa mengirim data, mengirim ataupun menerima data itu bisa juga. Ya, jadi sudah sangat banyak ya jenis-jenis dari si klien. Lalu browser selalu merupakan entitas yang memulai permintaan. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer Edge itu ya. Itu semenjak lama ya, mungkin dari SD itu udah nyoba-nyoba ya. Megang HP pertama kali kapan Kiki? Megang HP kapan? Cek. SD. Ya, SD. Oke, ini akan habis 10 menit lagi. Nanti kita zoom, saya buatkan zoom lagi ya. Bentar ya. Ini oke. Jadi dari SD aja sebetulnya sebetulnya Kiki sudah mempraktekkan proses web service sebetulnya. Cuman kan nggak tahu. Oh ternyata itu ternyata web service loh gitu kan nggak tahu. Namanya seperti itu. Padahal kalian udah mempraktekannya jauh-jauh hari ya sebelum itu. Nah, ya pakai browser. Mungkin dulu masih pakai apa? Android udah ada belum, Ki? Android zaman SD. Belum ada, Pak. Belum. Apa? Java ya? Jar ya? Jar ya sih? Jar gitu. Kalau download game-game itu loh, Sony Xperia gitu kan, Samsung
itu kalau mau download game itu formatnya jar, .jar gitu, ya nggak? Nggak Game-nya? tahu, Pak. Nggak tahu. Dulu kalau main game pakai apa? Pakai apa? Downloadnya di mana? Di HP? Pakai apa? Nggak HP apa? download, Pak. Dulu lupa. Lupa. Aski mungkin dulu pernah pertama kali pakai HP zaman kapan? SD, SMP? SD, SMP? Kalau kalau pakainya itu pas SMP, Pak. SMP. Pakai apa pertama kali? Apa ya, Pak? Pakai apa? HP apa? Sony? Samsung? Samsung. Samsung ya. Oke ya. Jadi itu sebetulnya udah kalian praktekkan ya sebagai user agen di web service. Nah, untuk web servernya ya, jadi ada yang namanya server, ya, penyedia dokumen. Nah, kemarin waktu di pertemuan pertama sudah saya tanya nih, internet itu apa sih, gitu kan. Nah, kemudian web servernya, kalau YouTube itu di mana sih lokasinya, gitu kan. Kok bisa kalian mengakses dari sini, gitu. Ya, YouTube kan ada di Amerika misalnya, datanya di Amerika, komputernya di Amerika, tapi kok Asli kok bisa ngakses ya dari sini, gitu. Atau ini kita nih dengan Zoom ya, kok bisa ya saling terhubung gitu. Kenapa? Karena ada web service. Ada proses pertukaran data ya. Saya ngomong dari sini nih, saya ngomong ya, kamu dengar. Kalian ngomong, saya dengar. Nah, ini sebagai dua arah ya. Saya sebagai klien juga sebagai server ya. Servernya dikelola diatur oleh si Zoom ini. Si Zoom mengelola data-data kita ditukar. Oke. Nah, ketika saya nunjukin mouse gitu misalnya seperti ini. Ya. Kelihatan ya, kelihatan. Itu karena apa? Kita sudah saling mengirim data satu sama lain. Gitu. Ya. Ini yang paling menarik nih. Sebuah server tidak harus satu mesin, tetapi beberapa contoh perangkat lunak server dapat di-host di mesin yang sama. Nah, ini karena ada peningkatan teknologi ya, adanya HTTP 1.1. Nah, kan satu komputer ya itu bisa multi IP. Nah, multi multi website gitu bisa. Komputernya satu tapi domainnya bisa beda-beda. Itu bisa kalau di sini. Sekarang udah hebat seperti itu. Nah, terkait dengan proxy ya. Jadi antara browser web dan server itu tentunya ada juga komputer dan mesin yang menyampaikan pesan HTTP ya. Tadi ada permintaan dan respon. Karena ada layer web ya, ada tumpukan layer web ya. Ini maka sebagian besar itu bisa beroperasi pada tingkat transportasinya ya, pertukar data ya. Jaringan atau fisik ya. Kemudian menjadi transparan pada lapisan HTTP dan berpotensi memiliki dampak signifikan pada kinerja. Nah, ini proxy ini memang membantu sekali ya sehingga kinerja internet itu menjadi baik. Jadi ada beberapa protokol-protokol yang beroperasi pada lapisan aplikasi disebut dengan proxy ya, bisa transparan, dia kemudian meneruskan permintaan yang mereka terima. Nah, di tengah-tengah ini disebut dengan proxy ya, atau tidak transparan. Dalam hal ini mereka akan mengubah permintaan dengan syarat tertentu sebelum meneruskannya ke server ya. Jadi juga bisa ada proxy ya yang di tengah-tengah itu bisa meneruskan data secara langsung ataupun ada perubahan data ya. Makanya ada proxy war gitu. Mungkin pernah dengar ya, proxy war, ada hacker ya. Sekarang lagi rame hacker apa? Hacker apa? Biorka misalnya ya lagi rame nih. Dia mungkin pakai proxy war. Ya, dia menyisipkan beberapa sumber kode-kode hacking di tengah-tengah komputer ya. Ketika misalnya tadi Kiki pengen menyampaikan, Mas, saya nikahin ya. Dalam hatinya bilang gitu. Dia coba ngomong, udah disampaikan pakai WA, Mas saya nikahin ya umur 24 gitu. Tiba-tiba ada saya di tengah-tengah nih, mencegat itu. Gitu. Jadinya ini pesannya Kiki gak sampai ke Masnya, ya sampainya ke yang lain. Karena ada proxy di tengah yang coba menghalangi ya, mencoba menghalangi pesan itu sampai ke server.
ada orang yang memanfaatkan proxy ini ya, yaitu ada software yang beroperasi pada lapisan layar web ini ya, yang mereka sebut proxy ya. Dia mencegat ya, menghalang-halangi pesan itu sehingga Masnya nggak tahu nih, Masnya nggak tahu bahwa, "Oh, ternyata Kiki tuh pengen dinikahi di umur sekian," gitu. Ternyata nggak tahu gitu ya. Nah, dicegat, dialihkan, kemudian saya rubah pesannya sehingga bilangnya, "Tolong saya diputuskan saja." Seperti itu. Misalnya seperti itu, tuh bisa terjadi seperti itu. Ya, karena ada ada kalau sekarang itu zamannya seperti itu. Jadi banyak sekali yang, eee, software-software berbahaya ya. Ya, oke. Tapi kalau WA sekarang sudah pakai enkripsi ya, enkripsi 2 arah ya. Jadi, insyaallah sudah aman ya. Tapi ketika ada WA yang dibajak tiba-tiba minta pinjaman duit itu juga harus diwaspadai. Contohnya contohnya ya, misalnya, Aski punya teman lama, ya lama banget gak pernah ketemu ya, gak pernah WA, gak pernah ngechat ya. Tiba-tiba, ada WA masuk nih, ngaku-ngaku temennya. Tapi kalau ujung-ujungnya adalah minta uang atau minta pinjaman duit, nah itu biasanya itu udah sebetulnya WA-nya sudah dibajak, kemungkinan besar dibajak ya. Karena saya pernah ngalami juga itu teman saya dari rumah sakit, Bumiayu ya, nge-WA ke saya minjem duit 2 juta. Tapi saya sadar saya sadar bahwa itu bukan beliau ya. Sehingga saya konfirmasi ternyata nomornya itu sudah dibajak ya. Nah, ini terkait dengan keamanan ya, dari ada banyak ya bermain proxy war ya, perang proxy ya. Itu banyak dilakukan oleh hacker-hacker tuh. Nah, secara secara detail ada beberapa yang bisa dilakukan oleh proxy ya, seperti caching ya, bisa nyimpen nyimpen data-data klien secara sementara di Google Chrome. Misalnya kalian pernah nggak kayak gini, nyimpen password, sehingga ketika kalian masukin username, itu tidak perlu ini lagi, ngetik lagi, ya otomatis secara otomatis gitu. Tapi ketika kalian clear history semuanya dari awal, itu hilang. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Nah itu. Nah itu disebut dengan ini. Oke ya, saya stop ini dulu ya, stop. Saya buatkan ini lagi ya. Udah habis. Sebentar.